bercampur tangan Tuhan. Dan sore hari ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Lebih lagi sore hari ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Tuntun kami dengan firman-Mu. Dan firman-Mu itu Tuhan akan menuntun hidup kami, membuka jalan kami, menerangi jalan kami. Tuhan bicara kepada kami, nyatakan rencana-Mu, kehendak-Mu, isi hati-Mu, buat kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam hidup kami selama kami ada di dalam dunia ini. Berkati hamba-Mu Tuhan untuk berbicara, pakai hamba-Mu dengan kuasa. Segala bentuk roh jahat, kuasa kegelapan, pikiran manusia yang mau menentang pengenalan Kristus, menolak kebenaran firman Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Roh Kudus Allah menguasai kami. Ada damai, ada sukacita, hati dan pikiran, kehidupan terbuka untuk dengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Thomas dan tentu saja jemaat yang mempercayakan saya untuk bisa berbagi berkat kebenaran firman Tuhan. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan diri ya saudara. Atau ada yang belum mengenal saya? 6 bulan kok nggak ketemu, jadi maklum agak pangling gitu saudara ya. Kalau saya percaya saudara tidak mungkin lupa dengan saya gitu saudara ya. 6 bulan saudara ya. Kita dikunci lah seperti itu ya. Meskipun saya beraktivitas seperti biasa, bahkan jadi lebih sering ke Bandar Jaya, ya kan? Ketemu dengan kawan-kawan, berdoa. Tapi ada beberapa yang memang tidak pernah ketemu. Ada ketemunya hanya lewat Zoom, ya. Hanya dari perut ke atas, bahkan hanya dari leher ke atas gitu saudara ya. Kita pikir ini ada enggak yang berubah dari bentuk tubuhnya gitu ya kan, dan lain sebagainya. Ya nanti saya mau perhatikan dengan baik saudara ya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya sebenarnya dikasih judul Pak Edwin, judul firman Tuhannya itu, khotbahnya itu kesetiaan. Kesetiaan ini terlalu sering pikir saya saudara ya untuk kita bicarakan sore hari ini. Saya izin sama Pak Thomas, saya bilang boleh nggak saya ganti topik yang lain. Amin saudara ya. Topik yang lain yang saya percaya ini akan memberkati kehidupan kita juga. Nah saya mau mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 13. Saya pikir-pikir ini apa mimbarnya tambah tinggi atau saya yang tambah apa gitu saya. Matius 13:44, Kristiannya ketawa ya. Iya. Matius 13:44-46. Saya mau bacakan buat kita semua. Nah, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Saya bisa dengarkan baik-baik. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin saudara. Nah, saya mau berjudul firman Tuhan, memberi nilai yang sangat tinggi. Nah, apa yang Yesus sampaikan di dalam ayat-ayat ini sekarang? Yesus menyampaikan tentang
satu tema penting, saudara, di dalam Alkitab. Bahkan Yesus sering membicarakannya, Yesus sering mengutipnya ketika Yesus menyampaikan pengajaran-pengajarannya kepada murid-murid atau kepada orang-orang atau kepada pendengarnya pada masanya. Nah, kerajaan surga adalah tema yang sangat penting di dalam Alkitab. Bahkan ini mewarnai pengajaran-pengajaran Yesus pada masa itu. Ada banyak orang membayangkan kerajaan surga, atau kita bisa bilang juga kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang nanti, ada sesuatu yang masih sangat jauh untuk kita miliki di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab, maka kita akan mendapatkan sebuah pengertian yang baru tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Yesus tidak hanya bicara kerajaan surga yang bisa kita miliki pada waktunya nanti, pada masanya nanti, atau sesuatu yang jauh pada waktu dia datang kedua kali. Tidak, tetapi Yesus bicara tentang kerajaan surga pada masa kini yang bisa kita miliki hari ini. Amin. Di kerajaan surga itu bisa memiliki dua pengertian. Kerajaan surga atau kerajaan Allah yang bisa kita miliki nanti. Amin. Tapi kerajaan surga itu juga ada sesuatu yang bisa kita miliki hari ini. Amin. Bisa bilang amin. Kerajaan surga bisa kita miliki hari ini. Nah, Yesus berkata, jelas sekali Yesus sampaikan di dalam ayat-ayat ini, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah yang menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara, mudah bagi kita untuk mengerti perumpamaan Tuhan Yesus ini. Perumpamaan Yesus harus menyampaikan pengajaran-pengajarannya. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, ada begitu banyak perumpamaan-perumpamaan Yesus sampaikan kepada para pendengarnya pada waktu itu. Sesuatu yang mudah untuk dimengerti, karena Yesus memakai situasi, keadaan atau sesuatu yang terjadi di sekitar murid-murid, yang terjadi di sekitar para pendengarnya pada waktu itu. Apa sih perumpamaan itu? Perumpamaan itu apa? Perumpamaan itu adalah sebuah perbandingan, amin saudara, amin, tentang sesuatu, ya kan, yang berhubungan dengan kehidupan kita. Apa yang terjadi atau apa yang ada di sekitar kita. Nah, Yesus dalam perumpamaan ini dia bicara tentang kerajaan surga. Amin saudara. Kenapa? Dan kerajaan surga ini menjadi sangat penting untuk dia sampaikan. Bahkan dalam penampilannya yang pertama di muka umum, saudara, ketika dia ada di Kapernaum, hal pertama yang Yesus sampaikan, pesan pertama yang Yesus sampaikan adalah hal kerajaan surga. Amin. Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Amin. Ini pesan pertama. Ketika Yesus tampil di muka umum, memperkenalkan dirinya di muka umum, ketika dia ada di Kapernaum, saudara ya, pesan yang begitu kuat yang harus dia sampaikan, yang harus dia dengar, saudara, didengar oleh orang Israel, para pendengar pada waktu itu adalah hal kerajaan surga. Yesus harus merubah pola pikir bangsa Israel. Yesus harus merubah pola pikir orang-orang yang ada pada waktu itu tentang kerajaan surga.
pada masa ini. Firman Tuhan berkata, kerajaan surga itu seperti apa, saudara? Harta yang terpendam dan apa? Mutiara yang indah. Saudara ingat baik-baik ini. Yesus bilang, kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Saya suka nonton ya, saudara, dulu tahun 80 emang umurnya berapa ya? Saya umurnya 44, saudara ya. Nah, saya senang nonton film-film yang bercerita tentang apa? Pencarian dan penemuan harta karun. Salah satu film bagus, saudara, Indiana Jones. Wah, itu filmnya menantang sekali karena dia harus masuk di tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau dengan petualangannya yang luar biasa. Pernah nonton ya Indiana Jones ya? Sekarang sebenarnya masih ada juga filmnya, saudara. Dan penemuan-penemuan, wah, tersingkap segala sesuatu, dan lebih penting adalah penemuan harta karunnya, gitu, saudara. Itu asik, itu seru sekali, menegangkan ceritanya. Nah, saudara yang sedang Tuhan, selama berabad-abad, ratusan tahun belakangan ini, saudara ya, banyak orang begitu berambisi, saudara ya, untuk menemukan harta karun. Seperti yang saya katakan tadi, banyak film dibuat, saudara, banyak sekali film. Kecuali film-film tahun 2000-an ke sini, itu film-film yang bicara tentang percintaan, gitu, saudara ya. Anak-anak muda itu paling senang. Tahun-tahun 2000, saya masih ingat kebangkitan film nasional itu film Ada Apa Dengan Cinta. Ada Apa Dengan Cinta tahun 2000 itu saya sudah 24 tahun, jadi ya pas-pas belum menikah lagi, pas-pasnya lah, saudara ya. Ada Apa Dengan Cinta. Belakangan ada yang suka nonton Ada Apa Dengan Cinta 2 ya. Ada Apa Dengan Cinta 1 ya, kita yang sudah 40 ke atas lah. Yang kedua ini yang 20 ke atas. Nah sebenarnya dalam Tuhan banyak film dibuat pada era 70, 80, 90 mengisahkan tentang perburuan dan penemuan harta karun. Dan ini dia, saudara, salah satu penemuan terbesar harta karun di abad ini adalah ditemukannya harta karun di bawah Florida, Amerika Serikat, oleh keluarga penyelam yang bernama Mel Fisher pada tahun 1985. Nah, saudara, ini penemuan kapal-kapal yang berlayar sekitar tahun 1600, saudara, yang membawa perak, perunggu, emas, dan barang-barang berharga yang lain. Ketika mereka ada di tengah lautan, saudara, kapal-kapal ini tenggelam dengan semua harta karun yang dibawa oleh kapal-kapal ini. Tapi kemudian dia bisa ditemukan pada tahun 1985 oleh keluarga penyelam, saudara. Emas, perak, tembaga itu berharga sekali, ya kan? Sangat banyak harta karun yang mereka temukan, dan diperkirakan itu bernilai 500 juta dolar Amerika pada masa itu, tahun 1985. 500 juta dolar. Kuacung bisa nggak tolong dihitung ya, berapa kurs rupiah sekarang gitu ya kan? Wah, nilainya tentu sangat besar sekali, saudara, penemuan harta karun. Nah, kemudian yang kedua, saudara, firman Tuhan tadi katakan itu hanya sebuah cerita menggambarkan kepada saudara tentang harta ya, penemuan harta karun yang luar biasa. Firman Tuhan bilang kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, kalau tadi di bawah laut. Nah, kemudian ayat 45 berkata, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah dan kemudian dia dapatkan. Yesus sering beberapa kali Yesus memakai kata mutiara. Contohnya dalam pengajaran Yesus bilang, jangan buang mutiara kepada yang nanti kita konsumsi lah, kira-kira yang sering kita konsumsi. Nah, jangan buang mutiara, karena mutiara ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, mutiara sesuatu yang sangat berharga pada masanya dan pada masa kini. Saya baca kisah tentang proses terbentuknya mutiara. Sudah tahu mutiara termahal sebenarnya ada di Indonesia. Katanya diproduksi di Indonesia, di lautan Maluku, Ambon, dan beberapa tempat.
Proses terbentuk mutiara itu lama loh saudara ya. Dari kerang yang masih muda sampai kerang yang sudah tua, itu sekitar 2 sampai 4 tahun terbentuk satu biji mutiara. Dan itu tidak mudah. Saya nggak tahu orang yang melakukan penelitian ini apa dia pernah masuk di perut kerang itu saudara ya. Kenapa? Katanya proses terbentuknya mutiara ini ketika kerang ini mengambil makanan ada butiran-butiran pasir yang ikut masuk ke dalam perutnya, ke dalam apa ya? Ya lambungnya kita ya saudara ya. Kemudian diproses sedemikian rupa di dalam perutnya. Tetapi proses ini menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Oh itu sakit sekali. Saya bilang, kok dia bisa tahu kerang sakit ya? Kayak mana ini ya? Apa dia pernah masuk terus bawa kamera? Intip selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan 2 tahun saudara ya. Nah tapi ya itu mungkin perkiraan. Terbentuknya mutiara itu lama. Jadi kenapa dia sangat berharga, bernilai, saudara. Sesuatu yang berharga keluar dari satu kesulitan yang teramat sakit. Ya mungkin bisa kita juga pakai dalam kehidupan kita, ya kan saudara. Untuk menghasilkan sesuatu yang berharga harus ada rasa sakit. Wah kira-kira seperti itu. Saya pernah membaca satu artikel katanya kopi termahal itu sebenarnya dari Indonesia, kopi luwak. Kok mahal? Pasalnya saya beli di warung cuma 1.000 ya sasetan. Tapi kalau di Inggris 1 cup saudara ya kira-kira 250 ml itu 600.000 rupiah. Kenapa kok dia bisa mahal ya? Kenapa kita nggak beli kuali tengah itu bisa bertahun-tahun kita minum, ya kan? Kenapa dia bisa mahal? Karena kopi ini diproses sedemikian rupa, dia ditekan sedemikian rupa, amin. Ada cara memproses kopi ini sehingga menghasilkan kopi yang berkualitas, enak untuk diminum. 600.000 saudara. Kayak mana sih cara minumnya itu gitu ya? Tinggal sini gitu saudara ya. 100.000 ini. Wah saudara, kopi termahal ternyata dihasilkan dari tekanan yang luar biasa. Amin. Karakter kita itu harus dihasilkan dari rasa sakit, kesulitan yang teramat sakit. Amin. Wah muncul sesuatu yang berharga. Kira-kira seperti itu. Nah saudara, Tuhan Yesus bilang mutiara seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus sedang bicara tentang sebuah perbandingan. Amin. Hal kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam. Wah, harta karun itu kalau ditemukan luar biasa mahalnya. Dan seperti mutiara yang indah. Wah, saya susun khotbah ini saudara, itu survei, baca artikel saudara, 1 malam. Amin. Nah, salah satu mutiara terbaik dan termahal di dunia ditemukan lagi oleh seorang penyelam. Oh ini senang menyelam ya, sambil menyelam minum air penyelam. Nah, ditemukan oleh seorang penyelam di Filipina pada tahun 1934 di lepas pantai Pulau Palawan. Mutiara ini kemudian dijadikan hadiah kepada Wilbur Dowell Cobb oleh kepala suku Pulau Palawan tahun 1936 karena Wilbur Cobb menyelamatkan nyawa anak dari kepala suku. Saudara, kemudian anak atau cucu Wilbur Cobb ini pada tahun 1980 menjual mutiara ini kepada toko permata di California dengan harga $200.000. Waduh, nanti pulang itu ini enak sekali dengar dolarnya ini ya, ya kan? Mahal sekali. Harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Saya lihat Yesus memakai perumpamaan ini. Dia
Amin. Bahkan harus diberi nilai yang sangat-sangat tinggi sekali. Amin. Kerajaan surga itu. Haleluya. Dia seperti harta yang terpendam. $400.000 itu kayak mana sih, Edwin? $200.000 itu kayak mana? Saya di masa pandemi ini 200.000 aja seret banget. Amin. Seret banget. Kalau dengar $200.000 ini kayaknya kuping langsung tes. Mahal sekali. Sudah lihat Yesus membandingkan. Amin. Kerajaan surga itu seperti harta terpendam mutiara yang indah. Kenapa? Sangat mahal sekali kerajaan surga ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selama hidup kita bekerja, berusaha, mengumpulkan, mengakumulasi harta kekayaan kita. Amin. Bukan sesuatu yang salah. Bisa bilang amin? Bekerja, berusaha dengan sekuat tenaga, mengumpulkan harta, mengakumulasi harta, bertambah. Bukan sesuatu yang salah. Kerja siang malam sampai kita banting tulang. Saudara, tulang dibanting om. Marah kalau itu tulang orang Batak om. Lah saudara bilang banting tulang Rizal ya. Tak banting tulang kamu. Enak aja kau. Sini kau apa kan? Ya kan? Banting tulang siang malam. Untuk apa? Mengumpulkan harta. Bukan sesuatu yang salah. Selama hidup kita lakukan ini. Amin. Selama hidup untuk memenuhi kehidupan hidup kita. Ya kan? Rasa nyaman kita. Ya kan? Bahkan bisa membiayai hidup kita sampai ke Inggris, Hong Kong. Ya enggak? Sekarang ada berhenti Cinemeng ke luar negeri karena corona ini. Ya kan kita bekerja berusaha supaya harta jasmani kita bertambah. Hal ini bukan sesuatu yang salah selama kita mencari dengan cara yang benar, berusaha supaya harta kita bertambah-tambah. Itu sebab Yesus memakai perumpamaan ini. Saya baca saudara ya, Jeff Bezos. Wah, siapa lagi nih om? Jeff Bezos. Jeff Bezos ini saudara bukan salah satu, tapi dia orang terkaya di dunia hari ini. Kekayaannya hampir menembus 3.000 rupiah. Triliun saudara. Wah, bahkan dia dalam satu hari pernah mencapai rekor saudara. Satu hari pendapatannya itu meningkat bertambah 100 triliun. Kalau nggak percaya baca di berita ada saudara ya. Saya senang baca, makanya saya bisa kasih ini. Kalau nggak tahu baca, benar nggak om yang om sampaikan? Silakan cari. Kalau salah telepon saya. Itu kekayaannya hari ini 2.800 sekitar 50 triliun rupiah. Wow. Amin. Dalam satu hari 112 penjualan saham itu dalam sehari mencapai rekor tertinggi 112 triliun rupiah Pak Yusuf. Ampun deh. Ini ngeri kali Pak pertambahannya. Kemudian pendiri Zoom. Pendiri Zoom itu siapa? Kalian tahu nggak? Eric Yuan ini dalam 3 bulan terakhir itu kekayaannya itu bertambah hampir 100 triliun ya, masih keluar saudara. Dalam 3 bulan, itu bulan Maret yang lalu. Karena banyak orang mengunduh aplikasi Zoom ini, ya kan? Tahun 2019, Desember 2019 baru 10 juta orang yang menggunakan aplikasi Zoom ini. Ketika masuk pandemi saudara, Februari Maret, wah kekayaannya meningkat. Hampir 200 juta orang, bahkan sampai bulan Maret 200 juta orang menggunakan aplikasinya. Agustus mungkin 500 atau 1 miliar, ya kan? Salah satunya apa? Waco kita ya. Kita sekarang kan cool ya. Pak Thomas pakai unduh aplikasi meskipun saya
saya ada di ujung sana, saudara ya. Lancar internet, tempat saya sudah masuk Google Map. Jadi mencari GBI istri mertua ini, Google Map-nya udah masuk, saudara ya. Jadi udah katrol amat. Nah, iya. Jadi bertambah, saudara ya. Ini Eric Yuan ini jadi salah satu orang terkaya di Cina sana, saudara. Bahkan hampir menggeser yang punya saya jadi lupa itu, yang Jack Ma ini, saudara ya. Jack Ma. Mereka sudah hampir bersaing harta kekayaan mereka. Nah, kita apa yang bertambah? Ya kan? Apanya yang bertambah, Om Edwin, di masa pandemi ini? Emas, bukan masalahnya. Amin. Duit nggak tambah, Om, masalah nambah terus. Ya kan, di masa pandemi. Walah, emas itu sampai menembus rekor tertinggi 1 juta 1 gram. Ya kan? 1 juta. Saya jadi nyesal jual cincin saya dulu. 450.000 tuh. Coba saya simpan kayak gitu meskipun cuma 5 gram kan? Lumayan 5 juta. Dulu baru 2 juta, saudara ya. Emas melonjak harganya. Nah, kita apanya yang melonjak? Apanya yang bertambah? Masalahnya Om bertambah-tambah. Iya kan? Jadi saudara lihat, Yesus membuat sebuah perbandingan bahwa kerajaan surga itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Amen. Sekali. Kerajaan surga memiliki nilai yang sangat tinggi sekali. Sebabnya firman Tuhan berkata, cari kerajaan surga. Haleluya. Amin. Cari. Bahkan Amsal 23 kita baca ayat dulu, saudara ya. Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Belilah kebenaran. Amin. Ya kan, saudara? Kok dibeli, Om? Kayak di pengadilan gitu, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Kenapa? Karena kebenaran itu dibeli. Pengertiannya bukan seperti itu. Kenapa harus beli kebenaran itu? Karena kebenaran itu harganya mahal. Amin. Ada harga yang harus kita bayar. Amin. Bukan berarti membeli kebenaran, yang salah jadi benar, benar jadi salah. Pengertiannya bukan seperti itu. Kenapa firman Tuhan bilang belilah kebenaran dan jangan menjualnya? Kebenaran itu harganya mahal. Saudara harus mengeluarkan biaya. Amin. Tidak gratis kebenaran itu. Ada harga yang harus kita bayar, saudara. Firman Tuhan bilang apa? Bila dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini poin yang mau saya sampaikan kepada saudara, bahwa seperti yang saya katakan di awal, kerajaan surga itu tidak hanya bicara tentang satu tempat, lokasi di mana kita akan berada nanti. Tapi kerajaan surga itu, kerajaan Allah itu bicara tentang prinsip. Amin. Kerajaan surga itu bicara tentang nilai rohani yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Di hari-hari ini kita orang percaya, kita orang Kristen harus punya prinsip-prinsip rohani, nilai-nilai rohani yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Kerajaan Allah itu bicara tentang prinsip, nilai rohani yang harus ada dalam hidup kita, harus kita hidupi di sepanjang hidup kita. Nilai-nilai kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, pakaian. Kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Kebenaran, sukacita, damai sejahtera, ini nilai hidup, prinsip hidup, bukan soal makan dan minum. Amin. Itu berakhirnya cepat sekali.
Nggak sampai berapa jam. Tapi kebenaran itu, prinsip-prinsip itu, nilai-nilai rohani itu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, urutannya harus jelas loh. Yesus mengajarkan kepada kita, urutannya harus jelas, tidak boleh dibalik. Cari kebenaran Allah dan kebenarannya dulu, baru ditambahkannya kepadamu. Tapi kadang-kadang kita ini senangnya yang ditambahkan itu loh. Amin. Kebenaran kerajaan Allah itu agak-agak minggir dulu. Yang paling penting yang ditambahkan itu, ya kan? Kan Yesus bicara tentang apa di awal? Apa? Makanan, minuman, pakaian. Amin. Ini kebutuhan primer kita kan. Kita nggak bisa hidup tanpa makan, minum, pakaian. Ini kebutuhan hidup kita harus terpenuhi hari demi hari. Tapi ini bukan yang paling penting. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Urutannya mesti jelas loh saudara ya. Tuhan tidak larang kita cari uang. Tuhan tidak larang kita mengakumulasi harta kekayaan kita. Tidak. Tuhan tidak larang orang jadi kaya. Tuhan mau kita kaya, makmur, diberkati. Bisa bilang amin? Tuhan tidak larang usaha kerja keras kita, tulangnya dibanting, tidak masalah. Kita kerjakan dengan segenap hati, pikiran, kehidupan kita. Itu tidak salah. Tapi urutannya mesti jelas. Cari dulu kerajaan Allah. Utamakan nilai-nilai rohaninya dulu. Amin. Prinsip-prinsip rohaninya dulu, baru ditambahkannya kepada apa itu? Makan, minum, pakai. Amin. Tempat tinggal, hiburan, liburan bahkan. Amin. Sampai ke Inggris bahkan. Tidak masalah buat Tuhan. Tapi urutannya mesti jelas. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu mesti jelas dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan kepada kita semua pada sore hari ini, sudah seberapa keras usaha kita untuk cari kerajaan Allah? Amin. Saya katakan tadi, ada harga yang harus dibayar. Amin. Untuk mengejar, saudara, sesuatu yang sangat bernilai ini, ada harga yang harus dibayar. Haleluya. Tidak mudah. Bayar harga itu, waktu saudara, tenaga saudara, uang sekalipun saudara, untuk dapat kerajaan Allah itu harus dikorbankan. Amin. Amin. Untuk dapat kerajaan Allah itu, cari kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Kalau cuma untuk ke gereja aja 1-2 jam, bermalas-malasan, tidak mau. Wah ini virus bahaya ini ya kan? Itu berapa dokter udah meninggal? Semua vitamin udah dia minum Saya nggak ada vitamin sama sekali, nggak saya minum. Itu rentan bahaya betul saudara. Kita tidak memungkiri juga, tidak menyangkal situasi yang sedang terjadi. Sebabnya tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Tapi bukan berarti saudara kemudian kita bermalas-malasan dan tidak datang ke gereja. Amin. Kerajaan Allah itu harus jadi yang utama dan pertama. Dia tidak boleh dibalik. Prinsip-prinsip hidup itu harus kita pegang dalam hidup kita ketika kita bekerja, berusaha, amin, berdagang dan lain sebagainya. Prinsip kerajaan Allah ini harus diterapkan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi penting bagi kita, ya kan, mengusahakan kerajaan Allah saudara di dalam kehidupan kita setiap hari. Sudahkah kita mencari, ya kan, kerajaan Allah, bahkan menganggap, menempatkannya sebagai yang pertama, yang utama, bahkan paling tinggi nilainya di dalam kehidupan kita. Amin. Kasih kerajaan Allah itu nilai yang sangat tinggi. Dia lebih tinggi nilainya dari harta yang terpendam dan mutiara yang indah.
Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, meskipun kadang-kala ada rasa sakit yang harus kita terima dalam kehidupan kita, tapi ini pesannya yang paling penting sore hari ini. Singkat, tapi ini pesan penting buat kita. Mari kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan kerajaan Allah. Beri dia nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan saudara. Kalau saudara bisa katakan, saya tidak bisa hidup tanpa prinsip dan nilai-nilai rohani, tanpa prinsip dan nilai-nilai kerajaan ini di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan yang begitu singkat, sederhana, tapi saya percaya memberkati kita pada saat sore hari. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.